Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, kali ini kita cari tahu dulu ya bagaimana kelangsungan hubungannya kamu bersama dengan si dia di tahun 2026 nanti ya. Nah, jadi di sini untuk lebih spesifiknya kita ulik-ulik apakah hubungan kamu berlanjut dengan dia ataukah selesai ya di tahun 2026 nanti. Namun sebelum mari mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, kita lihat dulu ya bagaimana secara garis besarnya relationship-nya kamu bersama dengan si dia di tahun 2025 ini, baru nanti kita lanjutkan ngelihat flow energinya di tahun 2026. Oke, langsung mari mulai. Ada energi dari Nine of Pentacles di sana dan berikutnya ada energi dari The Hermit ya. Ini kemudian berikutnya dan kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini. Oh baik. Yup. Di sini dan berikutnya ada di sini. Iya, jadi kalau melihat begini. Ya. Untuk di tahun 2025 ini aja sudah kelihatan bahwa kamu seperti ada kecewanya ya. Ada kecewanya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi semacam apa yang sudah seperti kamu prediksikan di tahun 2025 bisa-bisa meleset ya, gagal gitu loh. Nah, misalnya begini, kamu mengharapkan bahwa bersama dengan dia bisa terjadi peningkatan dalam hal ekonomi gitu ya. Ini terutama kalau sudah berumah tangga kan urusannya kan ke arah ekonomi tuh. Nah, tapi ternyata ya tidak ada gitu pun ya. Kalaupun ada, namun tidak sampai seperti targetnya kamu gitu. Misalnya di tahun 2025 ini, karena gini, mari lihat di tahun 2025, kamu kayak lagi banyak keinginan gitu loh. Ada beberapa hal yang sudah terlanjur menjadi ekspektasinya kamu gitu ya. Namun kok kayaknya ekspektasi ini berbanding terbalik dengan kenyataan. Nah ini akhirnya bikin kamu jadi kecewa gitu ya. Kamu ingin dia berubah karakternya menjadi sosok yang lebih sensual barangkali, tapi dia bawaannya kalem mulu gitu ya. Nah di sana ya, kamu pengennya bisa begini dan begitu, tapi dianya kayak kelihatan ogah gitu ya. Jadi semacam apa yang kamu harapkan gitu ya, dia menyeimbangi kamu salah satunya, itu tuh enggak kesampaian gitu loh. Dan mari lihat di sini tuh bisa kamu banyak dinginnya jadinya ya untuk ekspresi kecewanya kamu, banyak dinginnya ke dia, lebih panjang silent treatmentnya, atau kemudian boleh justru vice versa, kamu bukannya silent treatment tapi cenderungnya di sini tuh kamu marah-marah sama dia gitu loh, marah kamu. Jadi kayak ada aja males gitu loh. Males dirinya kamu ini tuh kalau ngelihat si pasangannya kamu. Di situ ya. Kalau bisa lebih panjang waktunya kamu di luar rumah, kamu mendinganlah di luar rumah gitu ya. Kalau pas kamunya itu tuh memang lagi nggak punya kebutuhan, kepentingan dengan dia, bisa-bisa ya sikapnya kamu nggak ada manis-manisnya ke si dia. Gitu loh ya. Jadi kayak yang biasanya kamu menganggap bahwa ngobrol dengan dia adalah hal yang seru, di sini tuh sudah nggak seru lagi di tahun 2025 ini ya. Biasanya bertemu dengan dia adalah hal yang kamu tunggu-tunggu. Nah ini tuh, sedangkan dia mau ngajak kamu ketemuan aja, boleh-boleh ada beberapa kali kamu tolak gitu loh. Kamu bikin alasannya kamu menghindar kamu gitu loh ya, karena bawaan nggak sereknya itu, kecewanya tadi itu, jadi bikin kamu nggak serek gitu ke si pasangannya kamu di sana ya.
Jadi banyaklah di sini ya, bisa terjadi kamu berulang-ulang punya pemikiran yang cenderung memberikan poin rendah ya kepada si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Berpikiran negatif aja kamunya itu tuh kepada si dia. Karena itu ya, situasi emosionalnya kamu boleh-boleh sangat amat mempengaruhi kamu. Itu loh. Dan bisa kamu kayak males udah mendengar. Ya, kamu malas ngomong, kamu malas mendengar. Gitu. Jadi yang selama ini tuh kamu boleh menjadi orang yang cukup sabar. Nah, kali ini tuh 2025 lebih sering ya kamu kelepasan gitu loh. Nunjukin bahwa kamu langsung reaktif gitu ya. Menurun kesabarannya kamu. Gitu loh. Biasanya kamu punya kemampuan untuk memahami dan mengerti orang lain gitu. Nah, di sini tuh kamu bisa nggak sanggup kamu gitu loh. Nggak sanggup kamu ya untuk memahami dan mengerti dia. Nah, seperti itu. Jadi bawaannya kamu ini tuh bisa ya kemerungsung terus gitu ya. Seringnya kemerungsung sama dia. Gitu ya. Jadi kamu kayak menganggap si dianya ini tuh justru dia nih yang nggak paham sama kamu, yang nggak ngerti dia maunya kamu kayak gimana, inginnya kamu seperti apa. Ini bikin kamu bolak-balik jadinya kecewa, ya kecewa. Dan bisa-bisa memang menurut kamu pribadi apa yang kamu ekspektasikan, apa yang kamu harapkan, ini tuh bukan sesuatu hal yang muluk-muluk gitu ya. Tapi kok dianya tuh nggak bisa gitu loh memberikan itu, melakukan itu, kok nggak bisa ini ya. Jadi itu kamu menganggap jadinya ya sangat wajar jika dia kamu perlakukan dengan dingin gitu ya. Dan kalau dilihat di sini ya, memang perasaan cintanya kamu kepada dia bukannya tidak ada, tetapi seringnya itu tuh kelihatan hilang gitu lah. Kelihatannya hilang ya. Nah, berbeda dengan si pasangannya kamu. Gini, kalau adalah kecewa-kecewanya kamu sama dia, apakah itu tindakan yang disengaja oleh pasangannya kamu? Kalau mari lihat sih enggak juga ya. Enggak juga. Karena ketika menjalani hubungan kalian di tahun 2025 ini, mari lihat orang ini tuh justru bisa ya, dia kayak dia makin sayang sama kamu, dia makin cinta sama kamu. Gitu ya. Tapi sekaligus dia jadinya lebih banyak sedih gitu loh. Ngelihat bagaimana caranya kamu menyikapi hubungan kalian, menjalani hubungan kalian. Gitu ya. Jadi dia tahu gitu loh, bahwa 2025 ini tuh memang hubungan kalian tidak lebih panjang masa harmonisnya ya. Masih lebih panjang masa-masa, yaitu seperti kata Mari tadi, silent treatmentnya kah, kamu marah-marah kah, kamu menghindar, ya, kamu mengelak dari dia. Nah, ini yang bikin dia jadinya sedih. Gitu loh. Kadang-kadang dia juga bisa jadi bingung sama kamu. Kamu ini tuh kenapa sih gemerungsung terus? Jadi jangan-jangan memang skill kemampuannya kamu dalam hal komunikasi ya, yang sesungguhnya itu menjadi kekuatan bawaan lahirnya kamu, boleh-boleh tidak kamu tampilkan dalam relationship ini. Yang tadi kan kata Mari, kamunya kan berharap bahwa dianya ngerti lah maunya kamu kayak gimana, tanpa harus kamu ngomong gitu loh. Tapi seseorang ini kalau nggak kamu omongin ke dia,
ya dia nggak tahu dia harus melakukan apa, dia harus bersikap kayak gimana. Dan kalaupun kamu ngomong, boleh-boleh yang kamu mintakan itu kepada dia, menurut dia sudah berikan, tapi jangan-jangan kadar kualitasnya ini ya yang kayak justru menjadi penilaiannya kamu gitu loh. Contoh lah ya, kadar kualitas ini tadi ya. Kamu minta dibeliin makanan ya, atau dimasakin aja lah. Kamu minta dimasakin makanan sama dia. Padahal dalam kepalanya kamu ya, yang menjadi seleranya kamu saat ini adalah tempe sambel misalnya ya, tempe geprek gitu. Tapi memang dia masak nih. Tapi dia bisa aja kayak yang, aku masak ikan aja dah, gitu ya. Masak ikan panggang misalnya gitu. Iya sih dia ngasih, tapi kan yang dia kasih itu tuh bukan maunya kamu gitu loh. Nah ini jadinya kamu kecewa. Ini contoh-contoh simple aja ya yang Mari kasih ya. Nah seperti itu. Makanya dia kayak ngerasa bahwa kok kamu ini tuh jadi dingin ya, kok kamu ini jadi marah-marah ya. Padahal dianya itu tuh sudah maksimal ya, dia sudah merasa dia maksimal ini. Gitu loh, berkontribusi dalam kebahagiaannya kamu, kedamaiannya kamu ya, ketenangannya kamu, kesejahteraannya kamu gitu. Jadi dia bisa kayak bingung, apa ini jadinya aku yang salah di sini ya? Kok jadi kayak gini nih hubungannya? Tapi ya memang dia gini, kalau mau untuk terbuka sama kamu ini kayak gimana sih game ini? Bisa-bisa dia ada rasa takutnya juga ya. Karena boleh-boleh memang energinya kamu agak serem, tanda petik ya. Energinya kamu agak serem. Jadi dia itu lebih kayak memilih untuk, ya udahlah kalau kamu marah-marah, dia diem aja. Gitu ya, walaupun dia nggak tahu, ini kamu ini tuh marah-marahnya itu kenapa. Gitu ya. Kalau kamu berusaha untuk mengelak dan menghindar dari dia, dia nggak ngejar kamu gitu, sebab dia takut lah ya. Kalau ternyata datangnya dia mengejar kamu justru semakin mengganggu kamu, entah kamu mau me time gitu ya, atau kamu memang ada sesuatu di dalam yang sedang kamu kerjakan gitu ya, yang dimana kamu butuh konsentrasi di sana. Jadi jangan dia menjadi pengganggu bagi kamu. Jadi dia akhirnya ya ikut diem gitu ya. Mungkin maksudnya kamu ketika kamu diem, dia datang merayu kamu gitu ya. Tapi dia takut gitu loh. Kalau dia datang merayu kamu justru apaan sih? Banyak banget kamu ceritanya gitu ya. Jadi dia ngeri kalau dia itu tuh dikasarin sama kamu. Gitu loh. Jadi mari lihat si pasangannya kamu ini tuh nampaknya ikut flow-nya kamu aja. Gitu loh. Betul dia banyak pasifnya di sini. Jadi sangkanya dia oke lah kalau aku memilih banyak diem, ya tenang gitu loh. Nggak yang repot begini dan begitu ke kamu. Jangan-jangan memang ini yang cocoknya, ini yang tepatnya. Nah, kayak gitu. Jadinya bisa terjadi kesalahpahaman di sini. Gitu ya, terjadi kesalahpahaman. Itu loh. Jadi boleh-boleh memang apa yang dia lakukan di 2025 ini banyak salahnya di mata kamu. Walaupun kalau dilihat dari energi si pasangannya kamu, tidak ada niat sedikit pun untuk membuat permasalahan dengan kamu ya, untuk memancing emosinya kamu. Seperti itu. Ya. Jadi 2025 ini tuh masa yang terasa sangat kurang, sangat salah gitu ya bagi dirimu gitu. Nah, baik. Lanjut ya. Wow.
Nah, kalau Mari lihat belum ada ya perubahan yang signifikan ya di tahun 2026 nanti. Jadi ya kurang lebih hampir sama lah gambarannya sebagaimana seperti di tahun 2025 ini. Gitu loh ya. Nah, bahkan mungkin untuk beberapa sedikit lebih bertambah ya, kecenderungan ke arah yang bisa yang kalau boleh dikatakan negatif ya, lebih bertambah justru ke arah negatifnya. Mari lihat di sini itu loh. Nah, jadi ya justru ini ya menjadi beban, hubungan ini menjadi beban gitu loh. Beban bukan hanya bagi dia saja, tetapi bagi kamu juga. Gitu loh. Jadi hanya tahunnya saja yang berganti. Gitu ya. Namun keadaan romantikanya kamu dengan dia ternyata di sini tuh tidak ikutan berganti. Gitu loh. Ya, tidak ikutan berganti, lebih ke arah yang membaik gitu. Malah kalau ada pergantiannya di sini, kemunduran, gitu ya. Nah, bisa-bisa jadi lebih parah lagi di sini, gitu loh. Lebih parah. Tuh ya. Jadi kayak lebih kayak cenderungnya gini jadinya. Karena lebih parah itu kamu, energinya kamu ya memperlakukan si dia. Jadi akhirnya si dianya ini tuh lebih kayak cenderung, aku harus menyembuhkan diri. Karena banyak luka nanti yang dia alami. Jadi dia sibuk dia menyembuhkan lukanya dia, bukan untuk memberikan energinya dia kepada kamu, yang bikin kamu senang, yang bikin kamu happy gitu ya. Jadi bisa-bisa semakin low di sana. Karena energi yang harusnya dia kasih sama kamu, jadi dia pakai untuk diri dia sendiri. Gitu loh. Kamu kan bisa nanti makin kasar sama dia. Jadi bolak-balik nanti dia ini tuh kayak sakit hati gara-gara kamu. Gitu loh. Sudahlah dia sedih kemarin di tahun 2025. Nah sekarang di tahun 2026. Lah bukan hanya sedih, tapi sakit gitu loh. Di sana sakit. Dan di tahun 2026 nanti bisa-bisa dia kayak lebih cenderungnya, apa aku menyerah saja ya? Gitu loh. Apa aku menyerah? Semacam dia merasa bahwa dia sudah habis energinya dia. Gitu. Dan dia perlu untuk tanda petik menyelamatkan diri dia sendiri dari kamu. Karena kata Mari kan makin parah kamunya ke dia kan. Jadi biasanya di tahun 2025 ini kamu ngediemin dia ya, kalau berantem itu tuh 1 minggu misalnya. Nanti kalau kamu berantem sama dia di tahun 2026 bukan seminggu lagi, tapi kamu bisa nambahin jadi 2 minggu gitu. Oh di sana ya. Jika tahun 2025 kamu ngecerewetin dia ya, itu tuh hanya berdurasi 1 jam gitu. Di tahun 2026 kamu sanggup nih, kuat kamu marahin dia ya, ngebacot kamu sampai 2 jam. Nah kayak gitu. Dulu kamu hanya hentak kaki kalau kamu kesel. 2026 bisa-bisa kamu hempas pintu. Nah gitu ya. Makanya yang tadinya dia tidak punya keinginan untuk menghindar dari kamu, kabur dari kamu, pergi dari kamu gitu ya. Nah akhirnya ini bisa dia jadikan sebagai opsi. Waduh aku gak kuat nih soalnya gitu dianya. Gak kuat lagi aku gitu loh. Udah tahun 2025 kemarin begitu, sekarang tahun 2026 malah nambah lagi. Gak sanggup aku, gak kuat aku. Nah di situ ya. Jadi kayak kamu sepertinya
tetap memelihara rasa kecewanya kamu ini tuh sama dia gitu loh. Dan jika ada ancaman-ancamannya kamu tahun 2025 ini, sering bilang kita break dulu lah, kita pisah aja, kita cerai. Tahun 2026 kamu boleh makin sering ngomong pisah, makin sering ngomong cerai gitu loh. Itu ya. Memang ada niatannya kamu memang untuk nyakitin dia. Gitu loh. Terniat. Jika kemarin 2025 hanyalah bentuk dari reaktifnya kamu ya kepada si dia sehingga kamu bisa bikin dia sedih. Di tahun 2026 ini sebuah rencana yang terstruktur. Waduh ya. Kejahatan terencana. Nah, itu modelnya kamu. Itu. Di sana. Memang sengaja kamu, ya. Sengaja. Itu loh. Jadi kayaknya kamu yang seperti mau menghukum dirinya. Ada seperti itu. Tapi ingat, ketika kamu berusaha untuk tanda petik menyakiti dia, di sini tuh nampak kamu juga ikut tersakiti gitu loh ya. Kamu bisa jadi ikut tersakiti walaupun dia tidak membalas kamu. Misalnya ini kamu banting pintu, ikutan dia nih banting pintu pas gitu ya. Enggak kayak gitu loh. Kamu kan banting pintunya itu ya, yang tadinya hanya hentak kaki, kemudian di tahun 2026 nanti kamu banting pintu. Mungkin maunya kamu dia yang segera cepet sadar gitu loh. Apa sih yang bikin kamu sampai tega ngebanting pintu kenceng-kenceng gitu ya. Kamu kan ingin dia cepet responnya ke kamu. Namun dia kan makin ketakutan kan. Jadi makin nge-freeze dia. Gitu loh. Nah ketika dia nge-freeze kayak gitu, kecewa kamu kan. Padahal kamu maunya itu tuh dia langsung otomatis sesuai dengan kehendaknya kamu. Nah, akhirnya kan kamu ikutan sakit gitu loh. Kamu ikutan sakit jadinya. Tuh kan, sudah pun aku banting pintu. Tapi dia masih diem aja. Nah, jadi makin panjang juga ngedumelnya kamu. Ingat, kalau kamu ngedumel, kamu butuh energi. Gitu loh. Dan itu tuh bisa ya, kalau kamu kecenderungannya lebih banyak marah-marahnya, darah tinggi kamu naik. Gitu ya. Darah tingginya kamu jadi ikutan naik di sana ya. Asam urat kamu jadi ikut kambuh gitu loh. Yang tadinya kamu nggak punya encok bisa jadi encok gitu ya. Karena makin bertambah energi keselnya itu gitu lah. Di sana. Merusak dirinya kamu sendiri. Gitu. Ketika kamu ngediemin dia dan kamu memperpanjang durasi diem-diemnya kamu dengan dia kan ikutan, ingat ya, dia nge-freeze ini. Dia kan ikutan jadi kayak diem juga. Nah ini, aku ini loh, udah ngediemin dia. Aku ini dirayu. Aku ini tuh dirayu gitu. Ini kan bener, dianya itu tuh udah gak sayang lagi sama aku. Gitu. Jadi datang kamunya berdrama. Ya, jadi kamu dramatis jadinya ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Ya. Jadi kok kayaknya memang cintanya dia, sayangnya dia, sepertinya kayak apakah kamu tidak menangkap ya perasaan cinta itu? Ya. Terlalu ketinggian ini ekspektasinya kamu, walaupun barangkali kamu menganggap bahwa apa yang kamu maksudkan itu tuh sebagai permintaan hal yang wajar, hal yang normal, lagi-lagi seperti kata Mari tadi. Gitu loh. Tapi kalau kamu nggak ngomong dengan bagus-bagus, dengan baik-baik, dengan jelas gitu, terperinci gitu, ya akhirnya namanya dia kan kayak gimana pun dia orang lain ya, dia yang bukan cenayang juga kan gitu ya, dia bukan cenayang ya, dia ndak bisa ngebaca kamu secara intuitif gitu loh. Nah kalau kamu berharap dia dia ngerti, dia tahu, nggak tahu dianya gimana tuh.
gitu kan? Nggak tahu dianya, nggak paham dianya, itu loh. Jadi ya sehingga bagaimanapun caranya dia mengekspresikan cintanya dia sama kamu, sayangnya dia sama kamu, keinginannya dia untuk membuat kamu bahagia, merasa tenang, merasa damai, ya gagal. Kamu nggak bisa menangkap energi demikian kepada si dia. Jadi memang boleh-boleh emosinya kamu mempengaruhi penilaiannya kamu gitu loh. Kok tetibanya akal logiknya kamu gitu ya. Ini tuh boleh tidak tajam, meleset dia. Meleset terus ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi kebawa perasaan doang. Namanya perasaan ya. Kadang-kadang perasaan ini tuh pun ngadi-ngadi gitu ya. Gitu loh. Ya. Kamu nggak melihat dia dengan baik gitu. Kamu tidak menilai dia dengan tepat. Itu nih bisa menjadi soalannya. Gitu ya. Jadi kamu akhirnya ya mengadakan permusuhan dengan si pasangannya kamu ini. Namanya kalau kamu udah melihat dia menjadi musuhnya kamu ya nggak heran lah kamu mencari cara untuk menyakiti si dia. Gitu loh. Walaupun tentu di sini tuh kamu berdalih bahwa kamu sedang menghukum dia. Ya sebab dia salah kan gitu kamu kan. Ya dia salah, ya pantaslah dia ditindak dengan buruk gitu. Pantaslah dia aku marah-marahin gitu. Ya. Dia aja nggak peduli sama aku, ngapain aku peduli sama dia? Nah gitu loh. Ya. Dia nggak bahagia, oh aku juga nggak bahagia. Gitu. Jadi kayak model dari menurut kamu ini adalah model caranya kamu merespon tindakannya dia ya. Tindakannya dia buruk, maka dia pantas diganjar dengan tindakan buruk pula. Seperti itu. Jadi ya kehilangan keharmonisan lah ya kalian untuk di tahun 2026 nanti. Gitu loh. Tapi gini, di tahun 2026 boleh-boleh memang urusan percintaannya kamu dengan dia ini yang buruk ya. Tapi dari sektor yang lain ini tuh bisa bagus-bagus aja, baik-baik saja. Ya sama kelihatan seperti tahun 2025 ini ya. Mungkin ya kalau karirnya kamu, bisnisnya kamu bisa-bisa aja sih oke. Atau karir bisnis keuangannya dia bisa-bisa oke. Dan itu tuh cukup berdampak sama kamu gitu kan. Nah, di sana. Tapi itu ya hanya urusan percintaan ini saja. Jadi jangan-jangan kamu juga boleh ya agaknya cemburu-cemburu ngelihat pasangannya kamu ya. Awalnya di sini tuh sebab karena cemburu. Gitu loh. Misalnya dianya ini tuh di tahun 2025 ini nampaknya dia kayak ngalahin kesuksesannya kamu atau hampir menyeimbangi kesuksesannya kamu. Jadi kok kayaknya kamu nggak ngelihat dia sebagai partner ya, gitu. Nampaknya kayak kamu bisa kurang senang dengan pencapaiannya dia, dengan kondisi keadaannya dia ya. Nah, jadi kayak wah dia lebih banyak duitnya gitu. Jadi ini biasanya laki-laki nih, sisi patriarkalnya kamu itu kayak merasa terhina gitu loh ya, kayak kelihatan kecil. Masa iya sih gajinya kamu lebih kecil daripada dia? Atau karirnya dia naik gitu. Sementara karirnya kamu ya gitu-gitu aja. Gitu ya. Nah, kemudian dia bisa aja, kok makin cantik nih, kok makin gagah. Nah, kamu cemburu. Gitu loh. Kamu takut kalau dianya itu tuh diperli sama orang ya. Dirampas orang di tikungan rumahnya dia gitu ya. Nah ini jadi bawaannya kamu itu tuh kok nggak kayak nggak seneng gitu loh ngelihat dia
gitu ya. Nah, kemudian dia menikmati hidupnya dia di tahun 2025, gitu loh. Tapi kamu bisa nggak setuju kalau dianya itu tuh merayakan hidupnya dia di sana, ya. Jadi bisa-bisa juga gini, ketika dia sukses, jadi kamu kayak ngerasa bahwa wajar kalau kamu minta ini, minta itu. Tapi ketika kamu minta ini, minta itu, kamu melihat dia kok kayaknya nggak mau ngasih gitu loh. Nah, itu ya. Jadi jangan-jangan gini, ekspektasinya kamu bahwa dengan kenaikan, ini contoh ya, kenaikan gajinya dia, katakan gitu ya. Sebenarnya kenaikan gajinya dia jadinya yang tadi cuman 15 juta, jadi 20 juta gitu ya, naik gajinya dia, naik pendapatannya dia. Terus kamu yang langsung nih, oh mau kemana ini uang gajinya dia ini dipakai? Aku minta supaya dia beli rumah sajalah, nggak usah lagi ngontrak, gitu ya. Nah ketika kamu minta, ya mungkin dia oke lah kita beli rumah. Tapi kemudian rumahnya itu tuh kan pasti dia menyesuaikan dengan uangnya dia. Seberapa, ya inilah model rumahnya. Tapi yang kamu bayangkan dengan gaji 20 juta udah bisa tuh beli rumah di Pik sana. Ya kan dia nggak sanggup aku kalau di Pik gitu loh. Cicilannya aja kalau nyicil gitu ya sudah berapa gitu loh. Bisa-bisa ya gadai baju celana nih mau untuk bayar cicilan gitu. Nah disitulah itu yang bikin kamu kecewa. Ya. Oh dia mau menikmati uang dia sendiri, dia mau menikmati pencapaian dia sendiri. Wah aku nggak seneng lah kalau kayak gini ceritanya. Nah gitu lah. Misalnya, oh kok ngapain dia makin ganteng dia? Ada apa ini? Apa dia mau tebar pesona ini? Harusnya mah dia jangan ganteng-ganteng lah. Gitu ya. Biasa aja lah modelnya dia. Gitu. Iya betul dia memang menggantengkan dirinya dia. Tapi maksudnya dia gantengnya itu tuh bukan untuk tebar pesona. Tapi ya untuk membuat matanya kamu itu tuh seger gitu loh. Ngelihat dia. Situ ya. Jadi ini tema besarnya. Maaf, bukan bermaksud untuk menghina kamu ya. Tapi bisa-bisa memang dari sisi kamu ya gini nih. Dari sisinya kamu yang menghadirkan problem yang sebenarnya bisa ya untuk dielakkan. Jadi tanpa sadar ini. Tanpa sadar kamu sedang mencari perkara sendiri. Untuk kenyamanannya kamu jalani hubungan ini. Kenyamanannya dia menjalani hubungan ini. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kamu kayak ngerasa kamu punya hak gitu loh. Punya hak yang besar atas hidupnya dia. Bukannya dia nggak ngasih kamu hak. Tapi bisa-bisa di sini tuh energi dominasinya kamu. Ya ini loh, nggak balance. Ya, tanpa kamu sadari, ya ini tuh agaknya memang berlebihan. Mari ngomong kayak gini nih, ingat ya, bukan untuk mau menghina kamu, enggak. Tapi hanya sebatas untuk kamu jadikan sebagai pengingat ya, pengingat kamunya. Seperti itu, terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga. Kesian loh, rumah tangga keadaannya seperti ini, ya. Nah gitu. Kalau pacaran mah ya terserah aja lah, namanya masih pacaran kan. Nah suka-suka kamu aja lah gitu. Gagal ya gagal gitu ya. Kalau pacaran. Tapi kalau dalam rumah tangga kan sebisa mungkin ya jangan gagal. Gitu ya. Terutama bagi yang beragama Kristen ya, ingat yang dipersatukan di hadapan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kan gitu. Ya, kasihan juga lah. Anak-anak sudah ada ya, kalau memang sudah ada nanti ikut terdampak anak-anak gitulah. Lebih banyak resikonya ketika kita berpisah ya ketimbang melanjutkan hubungan. Apalagi dengan dia ini tuh, ini mah ndak neko-neko orangnya, ini lempeng-lempeng aja nih, ini baik budinya nih pasangannya kamu ini gitu loh. Ndak ada jahat-jahatnya ini sama kamu
kalau Mari lihat energinya ya, ini penyayang ini peduli nih, gitu. Jadi ada ketidaktepatan di dalam dirimu, nampaknya itu yang harus kamu kenali supaya bisa kamu kendalikan ya, agar tidak memberikan dampak buruk dalam hubungan kalian. Oke lah, baik. Kemudian kita akan tarik ini koinnya biar cari tahu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin yang berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Mari awal dari inisial S ada 1, A alif, W warna, L ada lama, N ada nama, kemudian E ada emas, kemudian O ada obat. Nah, kemudian masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Libra, berikut ada energi dari Scorpio dan Sagittarius hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.